Sehat selalu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan mengutip sebuah kitab suci daripada syair 71. Perbuatan buruk yang orang lakukan belum berbuah, laksana susu yang diperah pada saat itu belum berubah. Perbuatan buruk itu membuntut, membakar hidungmu bagaikan bara api di balik abu. Bapak Ibu, sobat muda, bila kita melakukan perbuatan buruk, namun perbuatan itu belum menghasilkan akibat, seolah-olah kita berpikir karma buruk ini tidak berakibat. Sungguh kita berpikir karma buruk ini tidak berbuah. Hilangkanlah pandangan-pandangan tersebut. 3 belenggu ya dalam kehidupan kita ini sebagai manusia, dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, atau yang biasa kita kenal loba, dosa, moha. Loba keserakahan, dosa kebencian, dan moha kebodohan batin. Kita terkadang begitu terikat, sulit melepas. Karena apa? Karena beranggapan nafsu ini sangat menyenangkan, menggiurkan, bisa membawa kepada kebahagiaan. Keserakahan bisa membawa kebahagiaan. Begitulah pandangan yang kuat tentang hal-hal yang salah. Jadi Bapak Ibu sobat muda, bagaimana keserakahan itu bisa mengganggu kita? Seakan-akan selalu mencengkeram, menguatkan di batin orang-orang yang belum terserahkan. Kenapa? Karena kita begitu tergiurnya dengan harta kepemilikan, terhadap jasmani yang kita miliki, terhadap keindahan, terhadap kemewahan, terhadap tahta kita. Sulit melepas. Inilah saatnya kita rubah pandangan itu. Benar, harta tadi kita peroleh karena kita kerja keras. Benar, jasmani ini ada karena kita rawat. Tetapi ingat, karma baik itu adalah buah dari karma baik kita yang lampau. Karma baik yang lampau yang pernah kita perbuat. Kita punya kondisi yang baik karena kondisi karma baik lampau. Kita pernah berdana, kita murah senyum, kita pernah menolong, kita mudah membantu. Pertahankanlah kondisi itu dengan cara berbuat baik kembali. Jangan cuma menikmati, memetik saja. Kenapa? Karma baik yang kita petik tanpa pernah menanam bisa sirna, bisa hilang, bisa musnah. Oleh karenanya, Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, kesehatan jasmani pun memang benar kita miliki saat ini. Bukan miliki, tetapi ada pada kita. Lambat laun karena termakan usia, akhirnya fisik kita menurun dan mendekati arah kematian. Kematian pasti datang. Tak ada satu makhluk pun yang terbebas dari kematian. Maka itu kita lepaskanlah keserakahan. Pak, apakah kita nggak boleh memiliki harta, nggak boleh punya kedudukan, nggak boleh punya jabatan? Boleh. Tapi ingat, itu hanya bersifat sementara dan
penunjang kita untuk berbuat baik. Anda punya kedudukan, bisa membangun, merancang, merencanakan, membantu orang lain yang tepat, yang benar. Anda punya kecantikan, ketampanan, bisa membantu orang jadi pembicara yang menarik. Anda punya kepandaian, pun demikian. Punya harta, bisa untuk berdagang. Jadi saya berharap ya, para muda-mudi, sobat muda, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ayo ikut menjadi pembawa dharma. Wah, kan pembawa dharma nggak banyak materinya dapat. Bukan ya. Kalau Anda punya kelebihan, wajah cantik, wajah rupawan, kan ketika menjadi pengasuh sekolah minggu, menjadi penceramah, bisa jadi seorang diidolakan. Namun demikian, sudah wajahnya cantik, tampan, belajarlah. Lalu bantu kembangkan kebaikan. Kenapa? Karena kita mau maju dalam dharma. Gitu. Maka itu kita berharap ya, para muda-mudi yang berbahagia, jauh-jauh menuntut ilmu tinggi-tinggi. Ketika ilmu itu kita bisa terapkan untuk mencerahkan orang lain, ya karma baik kita bertambah. Anda yang belajar agama, belajar komputer, belajar seni, ya kemampuan Anda ajarkan kepada orang lain. Ya bisa seni ini, bisa seni itu, ajarkan. Kenapa? Karena dalam hidup kita bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Ingat, tak ada waktu kita yang terbuang secara percuma. Cobalah. Demikian pula dengan akar kebencian. Kebencian mendorong kita untuk menjadi nafsu, marah, emosi terhadap hal-hal yang tidak kita sukai. Siapa yang mencela kita, siapa yang mencaci kita, siapa yang memfitnah kita, kita marah, kita emosi. Kenapa? Kita beranggapan diri saya benar. Kenapa harus disalahkan? Kamu keliru menyalahkan saya. Akhirnya dibalaslah kebencian dengan dendam, emosi, amarah yang berapi-api. Akhirnya kebencian itu menciptakan kebanggaan yang tidak pada tempatnya. Untung saya bisa memarahi dia. Untung saya bisa puas mengomeli dia. Emosi-emosi yang diledakkan seolah-olah merasa puas sudah memarahi orang lain, puas sudah mencaci orang lain. Ini pandangan keliru bahwa kebencian ini harus diumpar. Bapak Ibu Saudara, bukan makhluk lain yang menggoda, yang mengganggu kita agar bisa marah, agar bisa emosi. Bukan. Tetapi adalah hawa nafsu dalam diri kita. Penuh dengan kebencian, rasa tidak suka. Akhirnya melepaskan dengan amarah emosi. Kalau bisa, waktu nelpon pun HP-nya dibanting ya. Sayangnya jangan rusak ya. Jadi begitulah emosi. Kita lihat bagaimana wajah orang yang penuh dengan emosi. Sangat jelas, mata melotot, merah, jantung berdebar-debar. Karena itu jelek. Ketika emosi sampai pada puncaknya, meninggal dunia. Karma buruk itu membawa kita ke alam neraka. Hati-hati. Jangan sampai kita terbawa emosi. Akhirnya marah yang meledak menyebabkan kematian kita. Maka kelahiran terjadi. Terlahirlah kita di alam-alam menyedihkan, alam neraka. Ya kalau tadi keserakahan akan membawa kita ke alam asura atau alam peta.
Jadi kalau kita mau terlahir sebagai manusia, cobalah miliki kemoralan, miliki sila. Nah, akar kejahatan yang terakhir, moha atau kebodohan. Semua bentuk kejahatan lahir karena adanya kebodohan batin. Batin yang tidak bisa membedakan baik buruk perbuatan. Bapak Ibu Sobat Muda, kita sudah belajar dari TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa mempunyai gelar S1, S2, S3, katanya sudah pintar. Nah, betul. Tapi ingat, pintar bukan berarti bijaksana. Nah, kebijaksanaan itu muncul dari latihan dan penerapan ajaran-ajaran yang telah dipelajari. Cobalah kita menerapkan ajaran-ajaran yang kita pelajari. Kita sudah membaca Parita Pancasila, membaca Parita Tisarana, membaca Parita Karaniaemeta Sutta, dan Parita atau Keng lainnya. Cobalah terapkan itu. Kita sudah berlatih meditasi, terapkan itu. Sehingga muncullah kebijaksanaan. Hingga ketika kita punya problem-problem kehidupan, kita bisa membantu memecahkan. Minimal kita tenang menghadapi. Misalnya ya, kita menghadapi penyakit yang kita derita, nggak usah lah yang berat-berat. Pilek, wah kita atasi dengan kebijaksanaan. Atau batuk, orang yang mengerti Dharma dengan yang tidak mengerti Dharma akan berbeda dalam menghadapi sebuah penyakit. Nah, bagi kita yang mengerti, sadari, penyakit ini hal biasa. Penyakit fisik jangan sampai membuat batin kita menderita. Lenyapkan kebodohan batin kita. Ya, dengan kita bertanya kepada orang bijaksana, berdiskusi tanpa emosi, berdiskusi dengan akal sehat, cobalah kita bisa menemukan titik terang terhadap problem-problem kita. Ketika kita diskusi dengan orang lain, dia lebih cerdas, dia lebih pandai, terimalah sebagai sebuah masukan. Jangan kekeh, ini loh saya yang paling benar. Ketika Anda mengatakan saya paling benar, kita adalah orang yang tergolong kurang tepat. Maka itu mulailah belajar bijaksana, mengerti kekurangan. Semoga perlahan-lahan kebaikan-kebaikan kita akhirnya bisa menipiskan, mengurangi, bahkan menghilangkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan dalam batin kita. Itulah. Semoga kita senantiasa berbahagia dan maju di dalamnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.